Assalamualaikum. Hai English lovers, how are you today? Sudah lama ya admin tidak mengupload tentang video pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tenses dalam bahasa Inggris. Di channel ini sudah ada 3 video yang membahas tentang tenses dalam bahasa Inggris, yaitu tentang simple present tense, simple future tense, dan simple past tense. Untuk linknya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman kalian, dan klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan bel notifikasinya, sehingga kalian akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pelajaran bahasa Inggris hanya di channel ini. Oke, kita lanjut. Tenses kali ini yang akan kita bahas adalah present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang atau present. Present continuous tense memiliki kemiripan dengan simple present tense. Perbedaannya adalah jika di present continuous tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja yang berakhiran ing, yang artinya sedang berlangsung. Berikut adalah keterangan waktu atau time signals dalam present continuous tense. Yang pertama adalah now, artinya sekarang, right now, saat ini, at present, sekarang ini atau pada saat ini, today, hari ini, this morning, pagi ini, this afternoon, sore ini, soon, segera, tonight, malam ini. Jika kalian ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, kita bahas rumus dan contoh kalimat present continuous tense dalam bentuk kalimat positif atau positive sentence, kemudian negative sentence, dan interrogative atau kalimat pertanyaan. Kita mulai dengan kalimat positif atau positive sentence. Rumusnya adalah subject plus to be, am, are, is, plus verb ing plus complement. Untuk complement di sini bisa diisikan dengan noun kata benda, adverb atau kata keterangan, atau juga yang lainnya. Contoh kalimatnya, I'm reading a book. Saya sedang membaca sebuah buku. I sebagai subjek, am, to be, reading, verb ing, a book, noun atau kata benda. She is studying English in the classroom. She, subject, is, to be, studying, verb ing, English, object, in the classroom, adverb of place. Kemudian kalimat negatif atau negative sentence, rumusnya adalah subject plus am, are, is, plus not, plus verb 1 plus ing plus complement. Sama dengan rumus di kalimat positif, perbedaannya adalah di rumus kalimat negatif menggunakan kata not yang menandakan ciri negatif pada rumus kalimat ini. Contoh kalimatnya, I'm not reading a book. Saya tidak sedang membaca sebuah buku. Di sini perbedaannya dengan kalimat positif adalah di antara to be, am, dan kata kerja reading terdapat kata not yang menyatakan tidak sedang membaca buku. She is not studying English in the classroom. Dia tidak sedang belajar bahasa Inggris di kelas. Sama dengan di kalimat sebelumnya, juga terdapat kata not yang menyatakan arti tidak sedang belajar bahasa Inggris. Yang terakhir adalah kalimat pertanyaan atau interrogative sentence. Rumusnya adalah to be, am, are, is, plus subject, plus verb 1, plus ing, plus complement. Di sini bisa terlihat dengan jelas bahwa to be, am, are, dan is diletakkan di awal kalimat difungsikan sebagai kata tanya. Dan jangan lupa untuk mencantumkan question mark atau tanda tanya di akhir kalimat. Contoh kalimatnya, are you watching television? Apakah kamu sedang menonton televisi? Di sini kata are berfungsi sebagai kata tanya yang berarti apakah. Is my sister staying at your house?
Apakah kakakku menginap di rumahmu? Sama dengan kalimat sebelumnya, kata is berfungsi sebagai kata tanya yang berarti apakah. Perhatikan ini, jika kalian ingin menggunakan kata tanya dalam bahasa Inggris seperti what, when, where, why, who, atau how, maka kalian letakkan di paling awal. Kemudian baru setelah itu diikuti dengan to be. Lalu setelah itu adalah subjek, kemudian kata kerja. Seperti what are they doing here? Where is your mother going? Why are you taking my books? Who are you talking to? What are you eating? Dan yang terakhir adalah, tahukah kalian bahwa tidak semua kata kerja bisa digunakan dalam tenses ini? Hal ini dikarenakan kata kerja tersebut menunjukkan keadaan atau situasi yang kita tidak harapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Kata kerja ini lebih dikenal dengan kata kerja statis atau stative verbs. Berikut contoh kata kerja statis. Kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi: love, prefer, hate, like, appreciate, want, dislike. Kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera: hear, taste, smell, see. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan. Kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan: think, believe, understand, know, recognize. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan: own, have, possess, belong. Kata kerja statis lainnya: seem, be, exist, need, cause. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa kata love tidak bisa digunakan sebagai kata kerja dalam tenses ini, padahal kamu sering mendengar kalimat I'm loving it. Secara struktur grammar, sebenarnya kalimat ini salah karena mengandung stative verbs. Namun hal ini terhitung sebagai style saja dan bersifat informal. Kamu akan sering menemukan ini dalam pembicaraan seputar orang-orang terdekat saja. Kalimat ini tak akan pernah kamu temui dalam komunikasi formal atau bisnis. Oke student, jadi itulah video singkat kali ini tentang present continuous tense. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.